Roma 12 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Baik, tema yang saya ambil pagi ini adalah berubah menjadi baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa surat Roma adalah surat yang istimewa karena merupakan surat Paulus yang paling panjang dan paling teologis. Surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Roma pada saat itu, karena pada waktu itu jemaat di Roma mengalami tekanan dari orang Yahudi maupun orang Roma sendiri. Di sini Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma dan orang percaya masa kini, setelah menerima kemurahan Allah, orang percaya memiliki tanggung jawab untuk mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu disebut sebagai ibadah yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mempersembahkan artinya penyerahan secara total. Sedangkan tubuh berarti dari ujung kepala hingga ujung kaki kita persembahkan untuk Tuhan. Kita harus berhati-hati menggunakan kaki kita, tangan kita, bahkan mata kita, semuanya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan maksud ibadah di sini bukan hanya ibadah rutinitas kita setiap hari Minggu di gereja, tetapi keseharian kita dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana perkataan kita, tindakan kita, pikiran kita tidak boleh sama dengan dunia ini, tetapi harus sesuai dengan spirit dan gaya Tuhan Yesus. Jadi ibadah yang sesungguhnya adalah pembaharuan budi dari orang percaya. Sebagai orang percaya, kita dituntut agar di dalam hidup kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi memiliki sesuatu perubahan yang baru di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar selalu menjadi baru. Yang pertama, meninggalkan kebiasaan lama. Di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Roma untuk berubah, karena pada waktu itu mereka berada dalam keadaan mental yang tercela. Mereka penuh dengan ketidakadilan, kefasikan, keinginan akan milik orang lain, pembunuhan, kedengkian, kebencian, percekcokan dan tipu daya, dan yang lain-lain yang berusak. Bagaimana dengan kita gereja saat ini? Apakah pikiran tindakan kita sama seperti orang Roma pada waktu itu? Jawabannya ada pada setiap pribadi kita masing-masing. Sebagai orang percaya, kita harus mengalami metamorfosis dalam hidup kita, perubahan akal budi, kehendak dan pola pikir yang dilakukan setiap waktu harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Secara otomatis akan membuat kita berbeda dengan dunia ini. Contohnya, seekor kupu-kupu mengalami metamorfosis dari kepompong, ulat hingga menjadi kupu-kupu yang indah. Begitu juga dengan kita orang percaya, dari kebiasaan kita yang lama, kebiasaan buruk kita yang lama, kita mau berubah untuk menjadi manusia yang baru. Di situ kita akan melewati proses demi proses.
tahap demi tahap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang percaya harus memberikan dirinya dibaharui oleh Roh Kudus yang mengendalikan perasaan dan kehendak kita dengan membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan, sehingga setiap hari kita mengetahui kesalahan yang harus kita akui, kelakuan yang harus kita ubah, dan kebenaran yang harus kita pegang teguh. Dengan demikian, pikiran, perasaan, dan kehendak kita akan bertumbuh ke arah keserupaan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dapat membedakan kehendak Allah, yakni apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Poin yang kedua, belajar senantiasa memiliki pengampunan. Sikap hidup yang mau mengampuni adalah merupakan salah satu bukti orang Kristen yang hidup dalam kasih. Mengampuni adalah perintah Tuhan Yesus bagi semua orang percaya. Bisa kita lihat di Efesus 4 ayat 32. Mungkin satu orang bisa membacakan untuk kita semua. Efesus 4 ayat 32. Ada yang sudah dapat bisa bacakan untuk kita semua. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni adalah sebuah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Orang percaya tidak akan mengalami pembaharuan atau metamorfosis jika dalam hidup masih ada dendam, benci, akar pahit, sakit hati, dan lain-lain. Karena itu, orang percaya harus belajar senantiasa memiliki pengampunan, dan Yesus sendiri adalah teladan dalam hal mengampuni. Poin yang ketiga, mau belajar berjalan berdasarkan firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus melatih diri untuk mengembangkan kebiasaan hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan segala perkataan dan perbuatan kita. Membiasakan hidup sesuai dengan firman Tuhan berarti meninggalkan kebiasaan lama kita, meninggalkan kehidupan lama kita dan berlatih diri untuk membentuk hidup kita yang baru. Ini harus dilakukan dengan kerelaan hati tanpa ada paksaan dari pihak lain, harus dengan sungguh-sungguh. Berjalan berdasarkan firman Tuhan berarti tidak lagi menyerahkan tubuh ini untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi sebaliknya tubuh kita diserahkan kepada Allah untuk senjata kebenaran. Jadi, sebagai orang percaya, kita harus berani meninggalkan kebiasaan lama untuk mengalami metamorfosis atau pembaharuan dan hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Dombalang. Iya, tepuk tangan dulu yang keras. Ya, puji Tuhan, singkat padat jelas.